Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung atau mensupport, dan Anda yang sudah menonton video yang saya update tadi sore. Itu kan sudah saya masukin tentang gagal bayar di 12 aplikasi pinjol legal, sehingga dia nekat melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa paham dengan hal itu dan Anda bisa merubahnya untuk kedepannya ya. Kalau yang sudah terjadi ya biarkanlah ya, saat ini mungkin dari teman-teman yang belum melakukannya jangan sampai ini dilakukan ya. Itu sudah sama aja Anda membahayakan diri Anda sendiri gitu loh ya. Bukan Anda menyelesaikan masalah, tapi membahayakan diri Anda sendiri kalau Anda terus-terusan seperti itu. Tadi juga ada konsultasi penyelesaian galbay pinjaman online legal dan ilegal. Ini namanya Bu Siti ya. Halo, selamat malam Bang. Ya, masih malam juga buat Anda yang bertanya. Saya dengan Siti dari Batam. Mau bercerita sedikit ya Bang, saya sudah tersesat di pinjaman online dari 2020 pertengahan Juni karena awal ibu saya kecelakaan. Oke, jadi dia bukan tersesat lah ya, terjebak lah berarti. Kalau tersesat kan bisa aja Anda bertanya. Ya, udah tahu tersesat ngapain dipaksain kan, bertanya dulu kita kan. Tapi sudah terjebak di dalam itu dan pinjolnya memasang jebakan dan Anda terjebak dalam permainan itu ya. Itu aja sih sebenarnya. Awal masih bisa saya atasi, lama-kelamaan dikarenakan corona berpindah menjadi kebutuhan sehari-hari dananya karena ibu saya kecelakaan dan tidak ada pemasukan. Oke. Lama-lama kok bunganya makin tinggi. Di sini saya tidak mau tahu sama sekali dunia pinjaman online dan bagaimana penagihan mereka. Lama-lama bunganya kok makin tinggi. Oh iyalah, makin dibiarkan bunga plus denda itu berjalan. Tapi yang berjalan itu dendanya. Kalau bunganya sudah disepakati di awal ya berapa bunganya. Oke. Gimana tadi? Sampai akhirnya kontak saya dihubungi. Oke, sampai akhirnya saya keluar dari pekerjaan karena mencairkan dana BPJS untuk melunasi semua pinjaman online itu dan pindah ke tempat kerja yang baru. Tapi saya salah perhitungan, gali lubang tutup lubang, sampai saya benar-benar tidak bisa membantu keluarga. Dan gaji difokuskan membayar ke pinjol. Sampai saya menemukan video abang, saya benar-benar gak mau memaksa lagi untuk pinjam sana sini karena orang sekitar juga sudah tahu saya terlilit hutang pinjaman online. Mau tidak mau harus saya tanggungkan semua ini. Kadang putus asa, sering drop dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan penagihan itu semuanya. Dan saya sering sekali melapor mereka ke OJK, Cyber Polri, Bank Indonesia, dan lain-lain. Tapi tidak ada hasil, padahal saya melampirkan bukti chat identitas diri saya. Sekarang yang saya ingin khawatirkan, saya sedang galbay aplikasi Kami Kaya, Aku Kaya, Ada Kami Kredivo ya. Kami Kaya ilegal, Aku Kaya ilegal, Ada Kami legal, Kredivo legal ya. Saya benar-benar tidak mau membuang gaji saya lagi untuk gali lubang tutup lubang. Saya mau mulai dari nol Bang. Semua teman yang masih menerima saya pun sudah tahu saya sedang terlilit hutang. Untungnya mereka tidak meninggalkan saya. Cuma yang saya khawatirkan ancaman mereka setiap malam WA dan SMS adik dan orang terdekat saya. Jujur saya takut adik saya dan orang terdekat saya kenapa-kenapa. Kalau mereka mau ya saya saja.
Tidak usah mereka berikut saya lampirkan kata-kata. Semoga abang dapat membalas email ini. Terima kasih sudah membuatkan konten-konten yang dapat membantu mental kami sehat-sehat terus. Oke. Saya munculkan ini bukti dari chatannya, dan di sini tidak mengarah sama sekali ya, tidak ada menyebutkan nama aplikasi, tidak menyebutkan dari mana dan kepada siapa tujuannya juga tidak jelas. Lu itu dikasih hati malah makin kayak tai ya. Atau lu harus benar-benar dibikin malu dulu biar lu ada efek jerah. Lu sadar nggak KTP, tanggal lahir, foto lu ada sama gua? Mau gua bikin lumpuh apa langsung mampus saja? Lu itu dikasih hati malah makin ini ancamannya. Habis itu dikirim, bangsat, nggak tahu kau, selesaikan urusan dengan kami, ku habisi kau keluar dari rumah, ku tebas leher kau anjing, mau cari mati kau kan, sampai besok pagi masih belum diselesaikan juga urusan ini, keluarga kau akan jadi korban. Di sini kan tidak ada mereka menyebutkan nama aplikasi, dan saya berharap Anda kalau sudah tidak mampu nggak usah dibayar lagi ya. Kalau sudah mendapatkan chat seperti ini kita tidak peduli. Yang jelas 4 pinjol yang Anda bilangin tadi, 2 legal 2 ilegal ya. Simpan aja dulu, pasti di salah satu dari mereka yang melakukan hal ini ya. Sampaikan ke Siti urusannya ini belum juga dibayarkan, info ke yang bersangkutan mau diselesaikan seperti apa ya. Di sini dia sengaja menyebutkan alamat Anda, bukan berarti dia mau datang ke Batam, tapi dia hanya mengambil alamat dari KTP Anda. Ya, oke, dari Ibu Siti tadi. Yang penting nggak usah takut, dan kalau memang Anda sudah tidak mampu ya sudah, stop saja pembayarannya. Kalau soal SMS dan telepon kepada orang sekitar Anda bisa sampaikan, suruh aja langsung ke rumah saya. Ya, jangan Anda perlu takut, nggak usah perlu ditutup-tutupi yang begana, yang begini, nggak usah. Ya. Anda sampaikan misalnya ada adik-adik yang telepon atau di WA, kalau mereka kalau bisa diabaikan aja ya via WA, tapi kalau via telepon misalnya keangkat, sampaikan ke mereka ya udah datangnya aja, saya nggak ada urusan dengan orang itu. Minta aja sama saudara atau sama teman-teman Anda yang kiranya yang biasa dihubungi. Ya, yang biasa dihubungi, bukan berarti semua Anda beritahu, tidak. Yang biasa dihubungi aja atau yang pernah dihubungi. Kalau masih ada lagi yang ngubungin saya, suruh aja ke alamat saya mau menyelesaikan secara langsung, gitu aja ya. Yang jelas saya nggak mau lagi membayar secara online, duit saya sudah habis kena ditipuin, ituin aja ya. Yang penting untuk Batam itu mereka nggak ada. Habis itu WA dan SMS adik saya dan orang terdekat saya, kalau mereka mau saya juga tidak, mereka ikut lampirin katanya. Dia juga nggak akan mendatangi Anda, itu dia cuma menggertak-gertak Anda aja. Dan saya berharap jangan Anda gali lubang tutup lubang lagi ya, karena ini sudah cukup dari 2020 Anda terjerat di dalam ini. Mau sampai kapan kalau Anda ikutin terus gali lubang tutup lubang ya. Kalau soal Anda melapor ke OJK, Cyber Polri, Bank Indonesia, dan memang kalau OJK dan Bank Indonesia mungkin nggak akan menanggapi, atau AFPI juga nggak akan menanggapi, tapi kalau polisi dia pasti akan menanggapi, cuman arah laporan Anda tidak jelas ya. Contoh yang Anda kirim ini tidak tahu ini dikirimin dari aplikasi mana, ini tidak jelas kan dari aplikasi mana. Kayak mana polisi bisa mengambil suatu tindakan ya. Lain hal ini jelas dari aplikasi A, bisa dilacak aplikasi ini perusahaannya di mana, bisa dilacak. Ini tidak ada kejelasan sama sekali. Dan kalau soal ancaman mau tebas leher ini segala macam, itu nggak usah peduli. Itu hanya dilakukan oleh debt collector yang masih bocah-bocah, yang kapasitas otaknya masih di bawah rata-rata ya. Jadi nggak usah digubris. Mereka aja menjadi debt collector itu sama aja sudah membunuh diri mereka sendiri, tapi masih mereka lakukan ya. Kenapa? Karena keadaan dia lebih parah daripada keadaan orang yang berhutang, sehingga dia memilih menjadi debt collector, menjadi penagih hutang ya. Jadi memang kayak mana kita mau bilang mereka hebat, sementara kerja mereka aja menampung duit kayak gini, meminta ya. Masih hebatan si debetur. Si debetur memberi, walaupun itu pinjam meminjam terjadi, terserah lah mau kayak mana. Tapi yang jelas tugas debt collector adalah meminta-minta ya, sama kayak pengemis. Dia meminta setiap hari, meminta, itu aja ya. Hebat dari mana? Berarti hidup mereka lebih parah daripada hidup Anda yang gagal bayar pinjol. Jadi anggap aja anjing mongonggong, nggak usah Anda pikirin lah itu.
Ya, kapan perlu cabut nomor Anda, rinset HP Anda ke setelan pabrik, ganti dengan nomor baru, jangan diberikan kepada siapapun selama 1 bulan biar Anda bisa menenangkan pikiran Anda dan tetap berpikir positif, jangan berpikir yang aneh-aneh. Pikirkan masa depan yang lebih baik dan terima apa adanya diri saat ini, terima lingkungan kita apa adanya. Ya, yang penting jelaskan seperti tadi. Kalau masih ada yang nelpon ke orang sekitar Anda, suruh dari orang sekitar Anda menyampaikan, suruh datang ke alamat saya. Ya, gituin aja. Pokoknya nggak akan ada lah yang berbahaya dari diri Anda, kecuali yang berbahaya itu cuma ada dalam pikiran Anda. Ya, di alam nyatanya nggak ada. Oke? Jadi dari saya cuma itu aja. Anda kalau masih pengen berkonsultasi dengan saya, silahkan. Di bawah video ini kan ada nama channel saya, ada tombol gabung, tinggal klik aja. Ambil berdiskusi khusus, itu adalah nomor pribadi saya. Dan kita bisa telepon-teleponan dan saya bisa memberikan arahan lebih spesifik lagi buat Anda. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik berusaha daripada hancur selamanya. Dukung terus channel Solusi Hutan MD.